Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena waktunya juga tidak banyak, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, peserta pelatihan, kali ini semuanya dosen ya. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran online kali ini untuk program metodologi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan di situasi COVID saat ini kita bisa melalui ujian bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk pelatihan TOT metodologi kali ini, standar acuan yang saya akan pakai adalah SKKNI. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah sudah ada yang pernah ikut pelatihan TOT metodologi? Belum ya, jadi ini pertama kali. Baik, terima kasih sudah bergabung dan selama saya sharing kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, memberikan masukan, disilahkan nanti. Baik Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan apabila kita ingin menanam untuk hitungan hari hingga minggu, tanam bunga. Bulan hingga tahun, tanam pohon. Dan untuk selama-lamanya, tanam ide atau gagasan. Karena apapun yang bisa dikandung dan diyakini oleh pikiran akan bisa dicapai oleh pikiran. Artinya, nothing impossible. Pembelajaran sesulit apapun, itu pasti kita bisa, jika kita menjalaninya. Kenapa saya ungkapkan ini? Karena memang standar acuan yang saya pakai tentunya baru buat Bapak Ibu semua, yaitu SKKNI, kita akan gali pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin sharing tentang definisi pelatihan. Karena definisi pelatihan itu ada pelatihan berbasis kompetensi. Baik, yang pertama adalah kita akan bahas apa itu pelatihan. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan untuk pekerjaan. Sedangkan pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Nah, idealnya kita bahas kompetensi itu sendiri ya. Baik Bapak Ibu, kompetensi adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi yang membedakan adalah indikator masing-masing yang memang disesuaikan dengan capaian dari organisasi di mana kita semua bernaung. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran sesi 1 kita kali ini, kita akan membahas 1 unit kompetensi yang ada di TOT metodologi. Seperti saya sharing ke Bapak Ibu sebelumnya, standar acuan yang saya pakai adalah standar SKKNI. Nah, 1 unit kompetensi itu adalah K3. Saya yakin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih pentingnya K3? Kok bisa kesehatan dan keselamatan kerja kok masuk ya? Gitu ya. Sementara kan profesi kita sebagai tenaga pengajar. Nah, Bapak Ibu, di TOT metodologi, K3 itu menempati urutan pertama. Artinya memang K3 adalah unit kompetensi yang mutlak. Maka dari itu, kita akan sama-sama sharing tentang pentingnya K3 di TOT metodologi terkait tupoksi kita sebagai tenaga pengajar.
kita akan sharing K3 itu sebagai bekal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga pengajar dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai tanpa adanya gangguan. Sehingga kita sebagai tenaga pengajar setelah mengikuti pelatihan TOT metodologi untuk unit kompetensi K3 ini, maka yang pertama adalah kita mampu mengidentifikasi potensi hazard. Hal ini bisa dilakukan dengan mengakses sumber informasi dan data eksternal untuk membantu kita mengidentifikasi hazard selama di kelas pembelajaran. Untuk kita sebagai tenaga pengajar, kita bisa lakukan melalui penyelenggara ya, panitia penyelenggara ketika kita diundang. Kalau dosen berarti lembaga pendidikannya, gitu ya. Baik, yang kedua adalah kita sebagai tenaga pengajar mampu mengidentifikasi sumber informasi dan data eksternal terkait peralatan dan bahan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi hazard yang timbul atau gangguan yang timbul selama pelatihan yang bisa mengganggu tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, indikator yang diharapkan adalah kita semua mengetahui, mampu mengidentifikasi dan melakukan, dan punya sikap kerja patuh terhadap SOP yang menjadi tupoksi kita untuk K3 ya. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka saya akan berikan tugas sebagai evaluasi dan saya akan berikan waktu 15 menit untuk bisa submit. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita kali ini untuk TOT metodologi dengan unit kompetensi K3. Terima kasih sudah sharing bareng. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.